ada maksud dan tujuan Allah, yaitu agar wanita jadi kuat. Filosofinya air mata itu seperti air yang menyucikan, membersihkan, menyapu bersih semua kegalauan. Air mata juga panggilan sayang Allah untuk kaum wanita. Asalkan air matanya dijatuhkan untuk mendekat kepada Allah. Caranya mendekat ke Allah gimana Pak Nas? Pertama, bertaubat dan memperbaiki diri. Kita sebagai manusia harus berani mengakui kesalahan dan dosa kita. Saya juga yang ngomong banyak dosanya. Tapi dengan keberanian kita mengakui kesalahan dan dosa, Allah akan membuka satu pintu, yaitu pintu taubat. Dengan pintu itu, Allah akan memaafkan semua kesalahan, memberikan jalan keluar, menghadiahkan keajaiban, dan memadamkan semua azabnya yang pedih. Apa Allah akan mengampuni dosa-dosa saya, Ustaz? Allah tidak pernah lelah mengampuni hambanya yang sungguh-sungguh bertaubat. Allah membuka pintu rahmatnya dengan istighfar dan sholat taubat. Dengan selalu melakukan dua amalan ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan memperbaiki hidup kita. Lo kenapa sih? Ngeliatin kalender mulu. Mendingan ngeliatin gue aja. Dijamin getaran positifnya lebih kerasa. Ngapa? Kece ya? Gue tuh cuma lagi nunggu keajaiban, tahu nggak? Nah ini, bagus tuh. Sholat tobat udah, istighfar gue juga udah banyak. Mana keajaibannya? Datang-datang. Coba deh Ki, perbaiki niat lo. Niat itu yang menentukan seberapa jauh kita bertahan dan berjalan. Sabar napa? Orang baru beberapa hari, pas udah gak yakin. Bukannya nggak yakin, tapi tanda-tandanya aja nggak ada. Ya gimana keajaiban mau dateng, lo aja gak sabaran. Lo tuh harus sabar sampai kapan sih? Ya sabar, sabar aja. Sabar sampai ini, sampai hidung lebar. Nah tuh. Ih, apaan sih? Gue serius tahu. Sabar tuh berat. Iya tahu, tapi kalau dilakukan dengan ikhlas, gak ada yang berat Ki. Lo tuh harus istiqomah. Istiqomah juga berat. Ya emang istiqomah berat, siapa yang bilang ringan? Kalau ringan itu istirahat. Apaan sih, Rahma? Ih. Ya udah Ki, udah deh, jangan kayak gitu dong. Lo mendingan banyak-banyak berdoa. Jangan sampai doa lo yang tenggelam dalam keputusasaan. Cukup bakso aja yang tenggelam dalam kuahnya. Saya minta maaf. Saya telah membuat kegaduhan di kantor suami saya. Saya benar-benar gak nyangka kalau masalahnya bakal jadi sebesar ini. Padahal saya cuma kirim video itu ke satu teman suami saya. Iya nih. Siapa sih yang kirim video itu? Pak Jeffrey, saya tegaskan sekali lagi ya. Sudah, jangan memperlebar masalah. Jangan memperpanjang. Kenapa kita nggak fokus saja kepada persoalan Bu Kiki yang dianggap pelakor. Dan kita sudah tahu jawabannya. Kalau itu hanya kesalahpahaman. Ya Bu Luna ya? Kan? Mbak Kiki,
Saya juga mau minta maaf karena tindakan saya yang gegabah. Namanya Mbak Kiki jadi tercoreng. Padahal semua ini karena masalah internal keluarga kami aja yang belum bisa kami atasi. Saya jujur aja jadi sering berburuk sangka sama suami saya. Saya minta maaf ya Mbak Kiki. Saya benar-benar minta maaf. Pak Jeffrey, kalau lain kali datang ke rumah Bu Kiki atau siapa saja, perempuan yang berbeda jenis kelamin, tolong jujur sama istrinya ya. Bilang dulu, saya selaku HRD yang paling lama di perusahaan ini hanya bisa berpesan kepada keluarga Pak Jeffrey dan Bu Luna. Ada 3 hal yang paling dibenci oleh pasangan suami istri. 3 hal tersebut, yang pertama adalah otak yang kosong, lalu yang kedua adalah omong kosong, dan yang ketiga adalah dompet yang kosong. Kalau pernah merasakan atau punya sifat seperti ini, ingatlah selalu dengan lagu apa yang dikatakan oleh Pasha Ungu. Pernahkah kau merasa dompetmu kosong? Saya tahu Pak apa yang mau Bapak omongin. Bapak tenang aja, nggak usah khawatir. Saya yakin saya akan menyelesaikan kewajiban saya. Dan saya juga tahu Bapak datang sini untuk menjalankan tugas Bapak. Tapi tolong percaya sama saya. Saya nggak akan kemana-mana, saya ada di sini terus dan Bapak bisa datang kapanpun. Dan nanti saya akan datang ke kantor Bapak untuk bertemu dengan pimpinan dan menyelesaikan semuanya. Saya rasa semuanya juga sudah jelas. Kalau begitu silakan Bapak bisa pergi sekarang. Bapak-bapak tenang aja ya. Kalau tujuan bapak-bapak belum tercapai hari ini, tenang aja. Nggak usah kecewa. Jangan kapok buat datang lagi. Masih ada hari esok kok. Dan bapak-bapak harus percaya ya, bahwa besok itu adalah tomorrow. Udah sekian bulan sejak suami kamu meninggal, kamu masih bilang nggak fokus? Kenapa kamu nggak cari suami baru aja sih? Biar kamu bisa fokus sama kerjaan kamu. Kok Ibu ngomong kayak gitu? Sales anjlok sampai bottom. Saya nggak boleh ngomong kayak begitu, hah? Saya boleh ngomong apa aja. Kalau urusan pribadi kamu udah ganggu nasib perusahaan. Akhir-akhir ini saya amati kamu banyak perubahan. Tapi perubahan kamu itu tidak menguntungkan perusahaan. Mulai milih-milih lagi. Ketemu klien di bar dan los nggak mau. Bukannya nggak mau, Bu. Tapi memang tidak ada aturannya di perusahaan ini kan, yang mengharuskan saya itu ketemu klien di bar atau lounge. Kok kamu malah defense sih? Bukannya kamu akui kesalahan kamu? Melunjak lagi. Saya bisa jelasin semuanya, Bu. Saya nggak butuh penjelasan kamu. Sesuai dengan janji saya waktu itu. If you don't make any progress, kamu cari kantor lain. Bu, tolong dengerin saya, Bu. Saya bisa jelasin semuanya, Bu. Saya nggak peduli. Mau kamu jadi jomblo seumur hidup, atau kamu punya suami baru, mending lebih baik kamu tuh pergi aja deh cari kantor yang lain. Time is up. Saya permisi, Bu. Bunda! 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 Sayang, 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 sayang. Ya Allah. Bunda, Bunda kenapa nggak pernah kesini? Bunga kangen Bunda. Bunda lebih kangen sama Bunga. Maafin Bunda ya, sayang.